Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radatul Azizah, berasal dari kelompok 1, akan memaparkan kasus yang saya angkat, yaitu tak bisa perkalian guru SD menganiaya muridnya. Nah, di mana ada 4 poin penting yang saya jabarkan di sini, yaitu poin pertama adalah kronologi kasus. Adapun poin yang kedua yaitu teori-teori yang mendukung kasus, yang ketiga estimasi solusi, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, di mana poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah kronologi kasus. Nah, di mana kronologi kasus ini bermula dari seorang oknum guru PNS di salah satu sekolah dasar di Indonesia itu dilaporkan di kepolisian atas tindak penganiayaan yang dilakukan kepada muridnya. Ini bermula dari orang tua siswa yang mengetahui anaknya enggan ke sekolah karena sehingga si orang tua ini lambat laun mengetahui bahwa penyebab dari hal tersebut karena si anak ini dianiaya oleh gurunya dan mengalami semacam trauma. Nah, di mana penganiayaan yang dilakukan si oknum guru ini yaitu telah diketahui bahwa dia melakukan penusukan kepada wajah anak menggunakan pensil, dan lambat laun diketahui bahwa bukan hanya satu siswa yang oknum guru tersebut lakukan, tetapi ada beberapa siswa setelah si orang tua ini menyelidikinya. Nah, dan anaknya ini, ironisnya bahwa si anak ini masih berada di bangku kelas 3 SD. Nah, kemudian usut punya usut, kemudian diketahui bahwa si anak yang lain ini mengalami penganiayaan berupa dia disundut rokok karena tak bisa perkalian. Begitu pula dengan anak yang tadi juga karena ia tidak bisa perkalian. Nah, kemudian setelah si oknum guru ini diamankan di kepolisian, diketahui bahwa dari pihak oknum guru ini dia mengatakan bahwa si guru ini terpancing karena si anak ini tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, dan pada saat ditegur si anak ini marah-marah. Tetapi pihak komite pun tetap tidak menoleransi apa yang dilakukan oleh si oknum guru ini, sehingga si pihak komite sekolah itu sepakat untuk memindahkan guru ke sekolah lain, dan telah diketahui bahwa pihak kepolisian telah mengamankan oknum guru atau pelaku tersebut. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu teori-teori yang mendukung. Nah, teori-teori yang mendukung di sini yaitu kecerdasan emosional. Jika dilihat dari pengertiannya, kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk menjaga dan mengatur keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan, pengendalian diri yang dapat menjadi tolak ukur untuk berperilaku yang realistis atas kemampuan diri dan memiliki kepercayaan diri. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu komponen-komponen kecerdasan emosional. Nah, di mana komponen-komponennya itu ada 5, yaitu pengenalan, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Di mana pengenalan diri di sini berarti dia lebih berpusat kepada mengenali diri sendiri. Mengenali dari dalam diri sendiri apa-apa yang menjadi emosi dari dalam diri kita sehingga kita dapat mengontrolnya. Nah, adapun pengendalian diri di sini dia lebih kepada bagaimana cara mengontrol atau mengendalikan diri sendiri atau emosi diri sendiri. Nah, adapun motivasi itu dia lebih kepada pembangkit semangat untuk menjadikan kecerdasan emosional itu berdampak pada kecerdasan yang positif. Nah, adapun selanjutnya itu empati. Nah, di mana empati di sini di situ berarti dia lebih kepada merasakan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain mengenai kecerdasan emosionalnya. Dan terakhir itu keterampilan sosial, yaitu keterampilan untuk berhubungan yang baik dengan orang lain. Nah, adapun selanjutnya yaitu terkait faktor-faktor
kecerdasan emosional. Nah, di mana faktor-faktor kecerdasan emosional di sini Goleman telah mengemukakan bahwa eh, tindakan pelanggaran emosional yang terjadi sangat berpengaruh dan berkaitan erat dengan faktor-faktor yang ada dari dalam diri dan faktor yang ada dari luar diri. Di mana faktor yang pertama itu berasal dari dalam diri atau faktor internal. Di mana faktor internal di sini menurut Goleman bahwa yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu yang berasal dari dalam diri oleh keadaan otak emosional seseorang. Nah, ketika bagian-bagian otak yang memungkinkan merasakan otak emosi yang memungkinkan otak kita merasakan emosi itu rusak, maka kemampuan rasional menjadi tetap utuh. Nah, ketika seseorang dalam kondisi traumatis dengan rusaknya otak emosi, ia masih dapat berbicara, masih dapat menganalisa, bahkan dapat memprediksi bagaimana ia harus bertindak dalam situasi tersebut. Tapi dalam keadaan tragis tersebut, ia tidak dapat berpikir secara jernih. Jadi seperti kasus yang saya angkat, bahwa bisa dilihat bahwa seorang anak telah mengalami traumatis. Jadi ketika dia ketika gurunya memarahinya, maka otomatis dia sudah tidak dapat berpikir jernih karena dia telah mengalami trauma. Maka dampaknya si anak malah justru bertindak kasar juga. Nah, jadi faktor kedua itu faktor eksternal. Nah, di mana faktor eksternal ini berasal dari luar. Nah, faktor yang berasal dari luar ini ada lingkungan keluarga, lingkungan sosial masyarakat, dan ada lingkungan sekolah. Nah, di mana lingkungan keluarga di sini berarti dialah yang membentuk kecerdasan emosional seorang anak. Maka sangat penting peran orang tua maupun guru dalam melatih kecerdasan mereka, terlebih di bangku sekolah itu. Disinilah anak-anak itu sangat dididik untuk menjadi anak yang mampu mengolah kecerdasan emosionalnya itu dengan baik. Nah, adapun teori yang saya angkat yang lainnya yaitu mengenai kecerdasan moral. Nah, di mana pengertian dari moral sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan ataupun nilai, dan tata cara kehidupan. Nah, adapun proses dari kecerdasan moral yaitu ada pendidikan langsung. Nah, di mana pendidikan langsung ini berarti dia menerima secara langsung ilmu mengenai cara berperilaku yang baik ataupun berperilaku yang buruk yang dicontohkan oleh si orang dewasa tersebut. Nah, adapun terkait dengan identifikasi. Nah, identifikasi di sini dia lebih kepada meniru apa yang dilihat. Jadi sangat berbahaya bagi seorang anak-anak yang dia telah melihat sesuatu yang sangat bertentangan dengan moral yang baik. Bisa jadi apa yang ia tiru dapat memberikan dampak moral yang buruk bagi si anak. Nah, adapun yang selanjutnya itu proses coba-coba atau trial. Nah, adapun teori perkembangan moral itu mengenai perkembangan moral, Kohlberg yakin bahwa perkembangan yang baik terjadi manakala perilaku manusia itu mengalami perubahan dari perilaku yang dikontrol dari luar menuju perilaku yang dikontrol secara internal dari dalam oleh si pelaku moral. Ada 3 tingkatan, yaitu penalaran prakonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Di mana yang terkait dengan kasus yang saya angkat itu penalaran konvensional, yaitu pada tingkatan ini individu melakukan kepatuhan berdasar atas standar pribadi yang diperoleh dari lingkungan atau orang lain. Nah, maka anak itu beranggapan bahwa rasa percaya diri, rasa kasih sayang, kesetiaan kepada orang lain sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap perilaku moral. Itulah yang menjadi tolak ukur dari si anak, yaitu apa yang mereka lihat apa yang menjadi standar dari si orang dewasa tersebut. Poin selanjutnya yaitu estimasi solusi. Yang pertama, tindakan oknum guru yang melakukan hal kasar kepada muridnya dengan menganiaya walau alasan apapun merupakan hal yang salah. Di mana seorang guru yang dituntut untuk memberi pengajaran yang baik kepada muridnya dan memberi teladan yang baik.
Jadi guru itu harus mampu untuk mengolah kecerdasan emosionalnya dalam menyikapi kepribadian setiap siswa yang berbeda-beda, terlebih untuk siswa yang masih anak-anak. Dan dapat dilakukan dengan menyikapi anak yang malas mengerjakan tugas ataupun tidak memiliki motivasi belajar, yaitu bukan dilakukan dengan cara yang kasar, tapi bisa dengan melakukan pendekatan berbasis siswa ataupun metode bervariasi lainnya seperti tanya jawab ataupun menyisipkan games, agar anak lebih semangat dalam belajar sehingga mereka bisa merasa belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, terkait estimasi solusi yang kedua itu terkait dengan moral siswa, yang dimana oknum guru mulai terpancing emosinya karena siswa yang berperilaku kasar. Nah, disinilah peran dan serta lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, yaitu orang tua dan guru, dalam membentuk moral dan kepribadian anak sehingga anak mampu bersikap patuh dan mendengarkan orang yang lebih dewasa. Nah, adapun estimasi yang ketiga yaitu terkait dengan moral guru dalam mengelola emosi. Jangan mudah terpicu untuk melakukan kekerasan hanya karena emosi semata, karena masih banyak hal dalam mendidik anak yang lain selain berlaku kasar. Nah, adapun sebagai kesimpulan, kecerdasan emosional dan moral sangat penting, baik itu untuk guru maupun siswa, agar hal-hal yang menyimpang seperti guru menganiaya muridnya tidak terjadi. Baik, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum